Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang anak, kewajiban yang harus ditunaikan adalah birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi jangan kita sebagai orang tua mau menangnya sendiri. Kita sebagai orang tua harus bijaksana, harus bisa tahu, mengerti, memahami, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang tua. Pernah suatu ketika sahabat Muawiyah bertanya kepada sahabatnya, yaitu Ahnaf bin Qais, karena pada waktu itu beliau sedang ada masalah dengan anaknya. Beliau bertanya, ma taqulu fil waladi, bagaimana pendapatmu tentang mengenai seorang anak? Kemudian sahabatnya itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, samaru qulubina wa imatu zuhrina. Anak itu adalah buah hati kita dan sandaran punggung kita. Artinya apa? Orang tua itu nggak akan kemana-mana, ujung-ujungnya itu akan lari ke anak. Dikala sudah tidak berdaya, dengan usianya yang sudah tua, dengan segala kelemahannya, ya nanti pada ujungnya kita itu akan kembali kepada anak kita. Yang merawat juga akan anak kita, tidak kemana-mana, tidak akan ke tetangga, tidak akan ke teman kita. Sehingga dikatakan bahwa anak itu adalah sandaran punggung kita. Wa nahnu lahum ardun dhalilatun wa sama'un dhalilatun. Dan kita orang tua itu adalah bumi yang hina dan langit pelindung bagi anak-anak kita. Artinya apa? Orang tua itu rela melakukan apa saja, bekerja apa saja asal halal demi anak-anaknya. Dan orang tua itu sebagai sama'un dhalilatun, adalah pelindung bagi anaknya. Mau seperti apapun bentuk anaknya itu akan disayanginya, dikasihinya, karena dia itu adalah darah dagingnya. Mau seperti apapun buruknya, kalau dia itu anaknya, sebagai orang tua akan tetap membela meskipun dia itu salah. Ada seorang anak mencuri, dipukuli, tahu bahwa itu adalah salah, itu orang tuanya rela membela, melindungi, meskipun juga harus dipukuli orang lain. Itulah orang tua seperti itu. Wa bihim nasulun ala kulli jalilatin, dan kita sebagai orang tua selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk anaknya. Untuk anaknya, tidak ada orang tua itu mengharapkan keburukan terhadap anaknya, tidak ada. Seburuk apapun orang tua itu akan selalu berdoa minta kepada Allah kebaikan untuk anaknya. Fa in talabu fa'tuhum, apabila anak itu meminta kepada kita, maka beri. Jangan jadi orang tua yang pelit. Karena di saat kita memberi, kita sedang mengajari anak kita menjadi orang yang mudah memberi. Tapi kalau kita sebagai orang tua itu pelit, di saat anak itu minta ini jangan, minta itu jangan, minta yang lain tidak boleh, orang tuanya terlalu saklek, terlalu mengekang, nah, itu akan terpatri di dalam alam bawah sadarnya anak tersebut bahwa orang tua saya itu pelit. Dan itu akan terkenang terus, tersimpan pada memori otaknya sang anak bahwa orang tuanya itu pelit. Nah, ini berdampak buruk pada mentalnya anak. Anak ini akan terdidik menjadi anak yang pelit, orang yang pelit. Dan selalu dia memberontak dengan hatinya, kenapa sih saya punya orang tua yang pelit? Nah, itu bahaya sekali. Sehingga dikatakan fa in talabu fa'tuhum, kalau anakmu itu minta sesuatu, kasih. Tapi tetap harus dikendalikan, jangan semuanya dikasih. Tetap harus dikendalikan. Fa in ghadabu fa'ardihim, dan apabila mereka sedang marah, anakmu itu marah, maka maafkan. Jangan anaknya, namanya juga manusia, bisa marah bisa tidak. Semua manusia bisa marah. Anaknya sedang ngambek, orang tuanya ikut ngambek, wah ini repot.
Anaknya sedang marah, orang tuanya ikut marah. Nah, ini bisa perang saudara. Bisa jadi orang tua musuhan dengan anaknya. Ini berbahaya. Yamnahunaka wuddahum wa yuhibbuka juhdahum. Kalau kamu bisa di saat anakmu minta kamu beri, di saat anakmu itu sedang ngambek kamu maafkan, di saat anakmu sedang marah kamu bisa memaafkan, maka nanti anakmu akan berusaha dengan sekuat tenaga menyayangimu, mencintaimu. Nah, itu pasti. Ada anak yang begitu nakalnya, bukan ada, banyak sekali contohnya. Anak itu nakalnya bukan main, akan tetapi orang tuanya itu telaten. Tetap diberikan kasih sayang, tetap dinasihati, bukan malah dimusuhi, bukan malah diusir dan lain sebagainya. Tetap sabar, orang tuanya itu telaten. Anaknya itu nakalnya bukan main, tetapi di akhir usia senjanya, di masa tuanya, anak yang nakal itu mau merawat orang tuanya. Karena apa? Karena waktu masih kecil, waktu masih remaja, orang tuanya itu selalu memberikan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Dan ini banyak contohnya. Banyak anak itu baik, penurut, tapi orang tuanya ini otoriter. Di akhir kehidupannya, di akhir masa tuanya, merawatnya setengah hati. Karena di dalam hatinya, di dalam otaknya terpatri, terekam akan kejahatan orang tuanya, kerasnya orang tuanya. Wala takun alaihim qaflan saqilan. Jangan kamu sebagai orang tua yang membebani anakmu, orang tua yang memberatkan, mempersulit urusan anak-anakmu. Semuanya harus ikut ayah, semua kebijakan ayahnya. Cari jodoh, kalau tidak setuju ayahnya harus pilihan ayah. Intinya begitu. Mau kerja, ayahnya yang menentukan. Mau bangun rumah, desainnya ayah yang menentukan. Semuanya seperti itu. Kehidupannya disetting oleh ayahnya, orang tuanya. Nah, ini berbahaya. Fayamallu hayataka. Sehingga apa yang terjadi? Nanti anak itu akan menjadi bosan terhadap kehidupan orang tuanya. Dia itu bosan dengan hidupnya orang tuanya. Wa yawaddu wafataka. Dan dia akan mengharap kematian orang tuanya. Males jadi anak itu. Apa-apa harus diatur begini, apa-apa harus diarahkan begini, apa-apa harus izin dan lain sebagainya. Terlalu kaku orang tuanya. Ini anak itu apa? Males hidup sama orang tua. Yang diinginkan apa? Kapan ini matinya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, berbahaya itu. Wa yakrahu qurbaka, dan anak itu malas untuk hidup berdekatan dengan orang tua. Karena sifatnya seperti itu, kaku. Ngatur rumah tangga anaknya selalu ikut. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kaku, repot. Jadi anak itu malas untuk hidup bersama. Kemudian setelah mendengar nasihat seperti itu, faqala Muawiyah, sahabat Muawiyah mengatakan, lillahi anta ya Ahnaf, demi Allah wahai engkau Ahnaf, laqad ardaitani amman sahidtu alaihi min waladi. Sungguh engkau telah membuatku ridho terhadap anakku. Tadi saya sedang marah-marah dengan anak saya. Kemudian minta nasihat, begitu dapat nasihat dari sahabatnya, langsung beliau bisa sadar, dan saat itu pula langsung bisa ridho memaafkan anaknya. Anak itu adalah aset dunia dan akhirat. Aset dunia dan akhirat jangan pernah disia-siakan. Di dunia, siapa lagi yang merawat kalau bukan anak? Siapa lagi yang memperhatikan kita kalau bukan anak kita? Di akhirat, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Yang kita harap-harapkan doanya hanya anak. Kalau teman pas ingat doang. Kalau anak setiap waktu dia akan ingat orang tuanya, berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat, ada orang yang waktu meninggalnya dia membawa tumpukan gunungan dosa-dosa yang dipikulnya. Tetapi begitu dia dibangkitkan di yaumul ba's, hari kiamat, hari kebangkitan, dia bangkit tanpa membawa dosa sama sekali. Kenapa? Bidu'ail ahya, karena doanya orang-orang yang masih hidup, anaknya, keluarganya, istrinya, terutama anaknya. Itu adalah doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang sadar akan hak-hak kewajiban kita. Sebagai anak sadar akan hak kewajibannya, sebagai orang tua juga akan sadar akan hak kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.